Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. 1 Timotius 1 ayat 8. Alias, fungsi hukum itu bisa dirasakan jika dihidupkan. Dalam kepemimpinan Allah, para hakim ditunjuk sebagai pelaksana hukum. Para imam harus mengajarkannya, dan para orang tua memainkan peran penting. Apakah kita menghidupkan hukum Allah? Mari kita ulas bersama pelajaran ke-9, kuartal ketiga tahun 2025 dengan judul Menghidupkan Hukum. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Salam selamat datang ini bukan hanya saya tujukan kepada komunitas dari Gereja Advent, tetapi terbuka untuk semua yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan, pencipta dan juga penyelamat kita, terlepas dari agama dan juga budaya kita. Menurut YouTube, 70% dari penonton video ini berdomisili di Indonesia, 20% di Malaysia, dan sisanya terdapat dari mancanegara, termasuk Amerika Serikat. Jadi himbauan saya, mari kita bangun komunitas yang baik, sopan, yang mendukung bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam pemikiran yang diekspresikan di dalam komen, yang bisa membuka wawasan dan juga ketidaktahuan kita sebelumnya, dan akhirnya menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan dengan iman kita percaya bahwa Allah ada di antara kita semua. Malaikatnya juga hadir di dalam rumah yang penuh doa, penuh pujian, nyanyian, dan juga yang membuka Alkitab dan juga merenungkan firman-Nya. Saya juga baru mengetahui bahwa ada dari antara kita yang menonton dari Korea. Ini yang saya akan bacakan dari Mac Venter mengatakan, terima kasih untuk pelajaran ini. Saya berada di Korea dan sangat susah untuk mendapatkan buku pelajaran Sekolah Sabat dalam bahasa Indonesia. Jika boleh, atau ada yang bisa, mengirimkan ke sini supaya kami di sini juga bisa belajar lebih baik lewat buku. Kalau saudara tergerak ingin menghubungi saudara ini, ada di komen pelajaran ke-8. Silahkan ditanggapi, dan saya juga mau menghimbau sambil menunggu buku itu datang, ada juga Sekolah Sabat yang tersedia secara online. Kalau saudara Google Sekolah Sabat, biasanya muncul ada media Advent dan juga slideshow untuk Sekolah Sabat. Itu pelajarannya sama yang saya baca, sama juga dengan yang saudara baca. Berikutnya, jika memiliki Google Play ataupun App Store, boleh dicari Sabbath School. Dan saya mau rekomendasikan Sabbath School yang dibuat oleh Advent Tech, karena di sana ada dalam bahasa Indonesia juga. Jadi biasanya kalau saya tidak membawa buku sekolah Sabat, saya buka aplikasinya di HP ataupun di iPad, dan sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Semoga itu membantu. Kalau ada cara lain, silakan dimasukkan ke kolom komen untuk membantu saudara-saudara yang lainnya. Dan saya juga akan pastikan apa yang saya bacakan tadi, saya akan masukkan ke kolom komen. Jadi boleh dicek di bawah untuk langsung ke sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Berikutnya saya mau mention nama-nama seperti Bambang Eko, Noulin Langgaon, Dalima Gabil, Revelino Mailoa, Sutrisno Simon, Leonti Rahul, dan Manalu Washington yang tidak bosan-bosannya hampir setiap pekan selalu memberikan komen. Nama baru seperti Tobers Van Lee mengatakan, terima kasih sudah memberikan kekuatan baru bagi iman saya. Dari Frit S, beliau merenungkan, pengetahuan perjalanan iman orang Israel di zaman Nabi Musa dapat menambah wawasan kita untuk membuat dasar yang kuat bagaimana kita beriman kepada Allah dengan cara yang benar, yang sesuai seperti yang Allah inginkan. Dan beliau juga menambahkan, mantap Pak Ketua Sihite dan Pak Pendeta GF Sinaga. Mungkin ini dari anggota jemaat Taman Wisma Asri. Selamat datang, Shalom. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga kita akan bertemu lagi di pekan-pekan yang berikutnya. Dari Duil L Media mengatakan, diskusi Sekolah Sabat ini amat memotivasi saya agar terus setia dan mengasihi Tuhan. Amin, itu juga harapan kita.
Dari Wahyu Sekarsari mengatakan, perjanjian di Sinai adalah sebuah jaminan bagi kita yang adalah umat kepunyaannya, supaya kita tetap setia, boleh tiba di Kanaan surgawi dengan selamat. Sedangkan 10 hukum Tuhan diciptakan supaya kita tetap berada dalam perjanjian itu. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita, bahkan supaya kita semua selamat, Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Haleluya. 2 terakhir saya akan bacakan dari Ronanus Roy di Gereja SDA Toboh Baru Keningau, Sabah. Ini perenungan beliau. Sepatutnya, bangsa Israel sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan campur tangan membebaskan mereka dari perhambaan bangsa Mesir. Namun, setelah dibebaskan, timbul pula sikap bangsa Israel bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Sikap bangsa Israel ini telah diwarisi oleh umat Tuhan zaman sekarang ini yang senantiasa bersungut dan bimbang dan khawatir. Itu pelajarannya bagi kita. Jadi itulah komen-komen yang bisa saya bacakan kali ini sambil mumpung ingat dan sebelum kita lupa, mari kita like video ini, subscribe ke channel YouTube Gereja Advent Indonesia Barat, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan link ini kepada orang-orang yang saudara rasa akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan nomor WhatsApp berikut ini ada untuk pelayanan doa dan juga belajar Alkitab secara pribadi. Dan kami mohon pengertian dan kesabarannya jika balasan tidak lekas datang, kami akan tingkatkan pelayanan kami juga di masa mendatang. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat 2 narasumber kita, yaitu Gembala Jemaat Taman Wisma Asri Bekasi, Pendeta Gibson Sinaga, dan Ketua Jemaatnya, Bapak Henry Sihite. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir untuk kedua kalinya di pelajaran ke-9 dengan judul Menghidupkan Hukum. Berbicara mengenai perjanjian, kita masih akan membahas mengenai apa yang kita bahas pekan lalu mengenai perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel karena motif kasih dan karena Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Jadi inilah perjanjiannya. Melihat kehidupan rumah tangga Pak Pendeta dan juga Bapak Sihite juga, ada tidak kesepakatan yang Bapak-Bapak lihat ini unik juga untuk keluarga kami, mungkin jarang ditemui di keluarga yang lain. Apakah itu tujuannya apa? Kalau ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Boleh saya mulai dari Bapak Sihite. Oke, terima kasih ya. Tentunya setiap rumah tangga mempunyai kesepakatan masing-masing. Tapi dalam konteks yang positif, saya pun memilikinya. Yaitu, saya katakan begini, Ma, kalau saya sedang berbicara kepada keluarga saya, tolong Mama jangan terlalu intervensi. Tetapi demikian sebaliknya, kalau Mama sedang berbicara kepada keluarga Mama, saya pun tidak akan intervensi. Tapi kita bisa membicarakannya nanti di rumah. Artinya jangan kita saling koreksi dan mengkritik di depan umum, karena ini akan mempermalukan saya dan juga akan mempermalukan Mama. Ya, tentu saja sampai kepada proses ini memerlukan waktu di mana kita pernah mengalami kesalahan. Ya, jadi kita ingin memperbaikinya. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Karena ini konteks suami istri, kalau istri dipermalukan, suami juga dipermalukan. Betul sebenarnya. Jadi sekali. konsekuensinya bukan hukuman kompensasi uang atau lain-lain, bukan, tapi saling pengertian satu sama lain. Terima kasih Bapak. Kalau dari keluarga Pendeta Sinaga bagaimana? Ya, simpel saja, karena ini berhubungan dengan pelajaran sekolah Sabat. Contoh misalkan di hari Sabat, ketika kita sudah sepakat bahwa Sabat itu jam 8, paling lama jam 8.15 sudah harus sampai di gereja. Jadi kalau malam Sabat, kalau istri dan anak-anak di rumah, saya akan KPA, mereka sudah harus cepat tidur. Dan kalau Sabat pagi, sudah harus berangkat jam 7. Itu sudah harga mati. Supaya jangan terlambat di gereja kebaktian sekolah Sabat. Untuk para pemirsa juga. Iya. Ya, saya juga di jemaat saya, suami istri sudah sepakat. Kalau yang satu telat, pergi sendiri. Jadi nggak ada marah-marah. Sampai di gereja ya udah resiko kan, konsekuensi. Jangan nanti dibilang, iya aku ditinggal suamiku misalnya. Kan sesuai dengan slogan sekolah Sabat kita kan. Iya. Jangan terlambat. Oke, terima kasih sekali. Itulah yang akan membuka pembahasan kita dalam firman Tuhan kali ini. Saya akan baca ayat intinya terlebih dahulu sebelum Pendeta Sinaga nanti buka diskusi kita dalam doa. Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagiku.
Bagimu maksud saya. Silakan pendeta. Baik, kita sama-sama tundukkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dalam waktu yang indah ini, kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami yang ke-9. Tentu kami dipersiapkan untuk mempelajarinya dan melengkapi umat-umat Tuhan, sehingga ketika kami belajar bersama dan diingatkan kembali dalam pelajaran ini, Roh Kudus akan selalu menaungi kami. Pimpin kami Tuhan sepanjang diskusi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih sekali. Ada sebuah kesepakatan tidak tertulis bahwa saya akan menyampaikan pertanyaan pemirsa sebelum kita berdiskusi. Jadi saya akan sampaikan, yang pertama saya arahkan kepada Bapak Henry Sihite dari Saudara Karmel Sihotang. Kembali anak muda. Ini cocoknya saya arahkan kepada Bapak Sihite ya, dengan penuh semangat. Beliau mengatakan, kalau Tuhan inginkan umat Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi kita juga belajar bahwa Tuhan mengizinkan Firaun untuk mengeraskan hatinya. Apa sebenarnya motif dari Tuhan? Karena beberapa orang melihat ini agak kontradiktif ya. Betul. Tuhan maunya begini, tapi Tuhan izinkan seperti Firaun seperti itu. Dan kira-kira ini tebak-tebakan saja, apakah tulah ke-11 bisa menobatkan hati Firaun? Menurut Pak Sihite bagaimana? Terima kasih ya. Sebenarnya setiap orang memiliki hati nurani dan Tuhan menggunakan itu untuk menggelitik rasa dan juga untuk bagaimana dia supaya menerima bisikan yang benar itu kepadanya. Tetapi bayangkan, dari 1 sampai 10, tulah itu begitu hebat dan membuat negerinya porak-poranda dan merugikan secara ekonomi. Ya, saya yakin setelah bangsa itu keluar dari Mesir, mereka jatuh bangkrut dan negara ini akan hancur-hancuran. Ya, sehingga dikatakan bahwa tidak akan pernah kau lihat lagi Firaun. Betul, ya, secara ilmu politik hancur, ekonomi dan politik hancur. Kenapa? Jenderalnya sudah tenggelam di laut. Tetapi saya mau katakan, bukan Tuhan yang mengeraskan hati mereka. Sebab sama seperti Adam dan Hawa di Eden, Tuhan memberikan hak untuk memilih. Ya, begitupun sampai ke zaman Firaun, Tuhan tetap memberikan hak untuk memilih. Dalam pengertian bahwa inilah kasih karunia Tuhan itu. Sampai 10 kali tulah itu adalah kesabaran Tuhan. Kalau seandainya dia menolak yang ke-10, Tuhanlah mungkin yang apa? Yang mungkin masih menunjukkan kesabaran. Tapi tidak, saya yakin itu adalah tulah yang terakhir yang dapat merubah orang yang paling keras sekalipun. Oleh karena anak yang dia anggap sebagai dewa yang dikasih akhirnya harus mati dan meninggal. Itu sebabnya pada waktu itu dia tidak mengeraskan hati lagi. Dia kata, oke, Musa cepat bawa mereka keluar dari negeri ini, kalau nggak kami semua akan mati. Kira-kira mungkin itu jawaban saya pada mereka. Dan perlu juga kita ingat bahwa kehendak Allah bagi orang Mesir juga supaya mereka selamat. Kalau Tuhan mau adakan tulah ke-11, ke-12, itu sudah hancur-hancur habis-habisan gitu buat Mesir ya. Tidak menggambarkan kasih karunia Allah yang kita percayai selama ini. Terima kasih sekali Bapak Sihite. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Pendeta Gibson Sinaga. Ini ada 2 pertanyaan yang saya gabung. Karena memang pertanyaan dari pemirsa banyak sekali tiap minggunya. Ini dari pelajaran kedua. Datang dari Riwanton Siregar dan juga Aiwerek Tek. Mereka merenungkan panggilan Musa. Ya. Kalau Tuhan yang panggil Musa dan Tuhan sudah lakukan banyak keajaiban sebelumnya, kenapa Musa masih ragu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai penugasan. Bisakah kita menolaknya? Kalau penugasan itu datangnya dari Tuhan, apalagi pendeta seorang pendeta kan. Kadang suka ada surat keputusan, surat penugasan. Berbicara dari background pendeta, bagaimana tanggapan pendeta untuk kedua orang ini? Oke. Terima kasih Ibu Veta ya. Ya. Jadi memang seperti yang ditanyakan tadi oleh Ari Werektek ya. Tentu dalam Keluaran pasal 4 bagaimana di sana terjadi ada satu komunikasi negosiasi antara Allah dan Musa. Betul. Sehingga ketika Musa harus meminta bukti dulu baru dia percaya. Walaupun sudah berkali-kali Allah katakan, pergi, aku akan menyertai engkau. Tapi kadang-kadang Musa juga katakan, lebih baik utus orang lain aja. Ya, jadi kenapa seperti itu? Wajar. Musa adalah pertama manusia. Kedua, dia tahu bahwa dirinya adalah pernah di istana Firaun. Kriminal juga. Kriminal. Ya. Dia kan track recordnya, dia mengapa dia pergi? Karena ada sesuatu.
Jadi secara manusia dia tahu bahwa ini akan berat. Nah, tetapi ketika Tuhan memberikan bukti kepada dia, apa yang di tanganmu? Tuhan katakan, walaupun hanya tongkat yang kering, yang sederhana, tapi dari tongkat itulah akhirnya Musa melihat keajaiban dan akhirnya dia mau melaksanakan apa? Tugas. Nah, yang kedua, dalam penugasan. Tentu saya melihat kalau kita berbicara dalam rohani, baik kami sebagai pendeta maupun mungkin seperti Iveta ini sebagai awam dan pelayan seperti ini media, ya kalau itu sudah Tuhan katakan, kita harus lakukan. Mengapa? Kalau dari segi rohani kita, penginjilan adalah keharusan, bukan pilihan. Nah, kadang-kadang orang bilang kan, sampaikan, saya tidak bisa berbicara, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa. Nah, tapi kalau sekiranya itu sudah ditugaskan, itu sudah diberikan waktu kepada kita kesempatan, lakukan. Kenapa? Karena Tuhan katakan dalam Alkitab, dalam Zakaria 4:6, bukan dengan apa? Keperkasaan, tetapi dengan rohku. Dan bukan dengan kekuatan, tapi melainkan dengan rohku, kata Tuhan. Jadi siapapun kita, umat-umat Tuhan, kalau gereja, kalau kita ditugaskan, diminta untuk menjadi pekerja Tuhan, menjadi penginjil, lakukan. Amin. Seperti itu. Saya jadi teringat akan satu kutipan terkenal, dikatakan dalam bahasa Inggris, His calling is enabling. Artinya ketika Tuhan memanggil, Tuhan akan mampukan. Begitu, kayaknya Tuhan akan menyangkupkannya. Terima kasih sekali. Kita akan melanjutkan dan saya undang para pemirsa jika memiliki pertanyaan yang lain atau ingin menjawab, membantu menjawab, memberikan pemikirannya, silakan juga dicantumkan di kolom komen di bawah dari video ini. Kita akan mulai. Kita akan mengingat kembali bahwa perjanjian, 10 perintah Tuhan, 10 firman Tuhan sudah diberikan. Tapi kalau kita mempelajari kitab Keluaran, ada hukum-hukum lain yang juga Tuhan inspirasikan kepada Musa atau kepada para pemimpin untuk ditetapkan. Akhirnya ini semua menjadi hukum tambahan yang disebut hukum perjanjian. Nah, Pak Sihite boleh mulai untuk menjelaskan tujuan-tujuan ada tambahan-tambahan ini apa. Padahal kalau kita belajar sejarah bangsa Yahudi, ujung-ujungnya hukum ini yang jadi tradisi mereka yang akhirnya dilupakan 10 hukum Tuhan yang pertama itu. Silakan. Ini menjadi menarik karena di samping hukum tambahan itu atau yang disebut sebagai hukum perjanjian, ternyata Musa juga atas pemberian Tuhan sendiri, instruksi Tuhan, dan dituliskan dalam kitab gulungan. Lalu itu diletakkan di samping daripada tabut, artinya tidak sepenting daripada 10 hukum, tetapi ini cukup penting. Karena ini adalah suatu SOP atau standar operasional untuk mengamankan bagaimana kita jangan sampai berdosa terhadap hukum yang 10 itu. Saya rasa ini adalah karya Tuhan yang luar biasa juga buat bangsa ini. Tetapi selain daripada dia untuk mengajar umatnya, ini juga ditulis supaya mencegah kejahatan merajalela di tengah-tengah bangsa ini. Ya, karena sebuah negara akan sangat kacau apabila mereka tidak memiliki undang-undang atau hukum. Kita memiliki konstitusi, tetapi di samping konstitusi, negara Republik Indonesia juga memiliki undang-undang hukum pidana, undang-undang lalu lintas, dan juga undang-undang mungkin agraria dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Musa membuat itu dalam kitab gulungan dan itu digunakan untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi bangsanya. Contohnya adalah hukum perbudakan. Ya, ada detail-detailnya luar biasa. Dan saya suka, mungkin inilah dasar-dasarnya mengapa hukum perbudakan akhirnya dihapuskan dari muka bumi oleh karena sangat manusiawi. Kenapa? Seorang budak tidak boleh dianiaya. Bahkan kalau boleh nanti dia pada tahun ke-7 harus dibebaskan dia. Kecuali atas keinginannya, dia tetap setia kepada majikannya dan permintaannya diperbolehkan. Dan bagaimana kalau budak ini menikah dengan anak perempuan yang diberikan oleh tuannya, boleh tinggal bersama. Dan bagaimana kalau mereka ingin keluar dua-duanya tetapi memiliki anak? Ya, yang sering dipertanyakan adalah bagaimana dengan anak yang ditahan itu? Dikatakan tidak, itu menjadi bagian daripada apa? Majikannya. Supaya kenapa? Supaya anak ini terjamin gizinya, makanannya, sekolahnya, pendidikannya, dan juga perumahannya. Sebab kalau ibu bapaknya yang berstatus budak itu bertualang di luar sana, takutnya mereka dianiaya oleh majikan yang kejam, anak ini pun ikut dianiaya. Saya menganalisanya sampai ke dalam itu. Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah pertanyakan tentang keadilan Tuhan. Karena sudah dibuktikan
oleh hukum internasional yang disebut HAM itu, dan sekarang mereka berkantor di Den Haag, Belanda. Semua orang mengadu ke sana karena itu dikutip dari hukum apa? Hukum Musa. Kita bersyukur kita telah mengenal hukum ini melalui kitab suci. Mungkin itu yang boleh saya jawab. Amin. Terima kasih Pak Sihite. Saya juga banyak mendapat atau mendengar pertanyaan dari orang yang mengatakan 10 hukum Tuhan kan cuma 10. Apakah itu bisa mengatur kehidupan umat manusia? Ternyata bisa, karena 10 hal yang luas itu kalau kita mau perincikan, jabarkan, itu banyak mengena kepada banyak aspek dari kehidupan ini. Dan akhirnya muncul juga pemikiran kepada, kalau di Alkitab ada perbudakan, kenapa perbudakan yang diterapkan di dunia itu jahat? Padahal maksud dari hukum Musa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, begitu ya. Di yang tadi Bapak sebutkan, setiap tahun ke-7 nanti ada pembebasan, setiap tahun ke-50 ada pembebasan lagi. Itu kan niatnya baik. Makanya ada orang juga yang berpikir, kalau umat Kristen mula-mula, itu mereka punya kehidupan kan sosialis. Apa yang saya ada, itu buat semuanya. Bukankah begitu dengan negara-negara komunis harusnya? Tapi kenapa negara komunis istilahnya moralnya jatuh sekarang? Karena ya bukan dari Alkitab lagi tentunya, asal-muasalnya begitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang akhirnya kalau kita pikirkan kembali lagi kepada prinsip-prinsip yang Allah sudah tetapkan, yang kita lihat kegagalannya di dunia ini. Terima kasih sekali sudah dimulai dengan baik. Akhirnya mengingatkan saya kepada pelajaran pekan lalu, karena kita sepakati firman Tuhan mengatakan hukum Allah itu adalah cerminan dari karakternya, yaitu kasih. Apakah kita bisa melihat kasih itu, Pendeta, dalam hukum-hukum tambahan ini, hukum perjanjian? Dan contoh-contohnya apa saja? Silakan. Ya, jadi tentu yang kita lihat pasti ada, ya, pasti ada. Oleh karena tatanan itu telah diberikan supaya menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan kedua juga supaya tidak mengkacaukan situasi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah dalam kasih-Nya, Dia telah mengetahui jauh sebelum Dia memberikan kepada Musa dan menurunkan kepada manusia ataupun kepada bangsa Israel. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu makanya ketika di samping tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sihite, bahwa ada hal-hal tambahan yang diberikan kepada umatnya atau kepada bangsa Israel. Seperti itu. Iya. Dan unik sekali, saya sangat tertarik kalau baca pelajaran kita sangat detail begitu ya. Contohnya, jika seekor sapi jantan menyerang sapi jantan milik tetangga, nah itu udah ada hukumnya. Harus dibuat apa? Lalu jika seekor hewan sewaan terluka atau mati, ini kan sewaan. Bisa aja pemiliknya bilang, bukan tanggung saya. Ini kan saya bukan pemiliknya. Tapi ada begitu ya. Sangat sangat detail. Berarti sedetail itu Tuhan peduli terhadap kehidupan kita, begitu ya. Oke, saya mau lanjut karena kalau kita pelajari, tidak semua hukum ini diindahkan ataupun diperhatikan oleh bangsa Israel. Terutama kita mau lihat bagaimana Tuhan nanti akan berinteraksi dengan penduduk tanah Kanaan yang asli. Karena di situ juga ternyata hukum ataupun prinsip kasih yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, Dia terapkan juga kepada mereka. Dan apa pelajarannya bagi kita? Itu akan kita bahas setelah lagu pujian yang satu ini. Bila kita perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang. Oh ya Tuhanku perlu Dia sekarang. Bila kita perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu siang, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam bila menuai pula. Bila kita perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia
dia sekarang. Oh, ku perlu dia sekarang. Oh ya Tuhan, ku perlu dia sekarang. Oh ya bila kita perlu dengan Tuhan, ku perlu dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih, perlu waktu sedih. Oh ya perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu susah bila penuai pulang. Bila kita perlu dengan Tuhan, perlu dia sekarang. Oh, ku perlu dia sekarang. Oh ya Tuhan, ku perlu dia sekarang. Ya bila kita perlu dengan Tuhan, perlu dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap waktu. Tadi kita sudah melihat bahwa hukum Allah adalah kasih. Apakah itu yang 10 hukum Allah ataupun tambahan-tambahannya. Dan kita lihat juga di dalam kasih ada keadilan. Jadi kalau ada yang melanggar atau tidak mengindahkan, maka sudah ditetapkan juga hukumannya ataupun konsekuensinya apa. Sebelum kita belajar dari bangsa Israel, kita mau melihat bagaimana Tuhan memberikan pelajaran kepada para penduduk tanah Kanaan yang bebal gitu ya, tidak mau pindah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya dan kasihnya kepada mereka dengan cara-cara yang unik kalau saya lihat di sini. Silakan Pak Sihete. Tadi penghukuman dan ganjaran juga adalah bagian daripada kasih itu, itu. Dan itu adalah keadilan. Sebab nanti orang-orang yang teraniaya, apabila orang yang menganiaya tidak dihukum, maka Allah tidak adil dikatakan. Jadi jangan kita melihat Allah itu sebagai Allah yang kejam dan selalu selalu egois dan memihak kepada keluarganya saja, umatnya saja. Dalam konteks ini umat Israel. Kita melihat dalam pelajaran kita dalam Keluaran 19 itu sampai 22, di sana dikatakan bahwa Allah sudah menunjukkan kasih karunia-Nya. Artinya panjang sabarnya kepada bangsa-bangsa Kanaan. Loh, siapa mereka? Kalau kita mau melihat, mereka adalah keturunan daripada Sem. Itu sebabnya agama Semitik itu sama dengan agama apa? Agama yang dimiliki oleh Ayub, bukan orang Yahudi. Ya, siapa lagi? Melkisedek, bukan orang Yahudi. Tetapi mereka adalah dikatakan penyembah-penyembah Allah yang benar. Mereka memberikan perpuluhan. Sampai-sampai Ayub dituliskan dalam kitab orang Yahudi sendiri dalam Perjanjian Lama. Artinya Allah itu sudah menunjukkan siapa dia dan bagaimana keadilannya. Dalam konteks ini dikatakan bahwa Allah menunjukkan kengerian kepada bangsa Kanaan. Kenapa? Karena mereka juga mengerti dan menyembah Tuhan. Ya, itu sebabnya Raja Babel juga pernah mengatakan kepada Daniel, dia adalah Allah yang benar dan Allah yang harus kita sembah. Sampai dia mengeluarkan sebuah undang-undangnya. Artinya ada kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan mereka Mereka sebenarnya berhak untuk juga untuk mengandalkan pengampunan daripada Tuhan itu. Tetapi mereka terus mengeraskan hatinya sehingga generasi demi generasi terus mengeraskan hatinya sehingga Tuhan akan akan menghukum dia. Kenapa? Sudah mencapai yang disebut sebagai batas daripada kesabaran Allah itu, tanda kutip ya, meskipun Allah itu panjang sabar. Inilah waktunya bagi Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia tidak berkenan kepada bangsa ini. Dalam konteks orang-orang Kanaan dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan kengerian dalam bentuk apa? Seperti teror-teror yang ada di sekitar mereka. Contohnya, lebah adalah binatang kecil tetapi sangat mematikan apabila dia menyerang dalam jumlah banyak. Lalang, ya, dan belalang maksud saya, dan juga bentuk kegagalan panen yang bertahun-tahun akhirnya membuat bangsa ini kita pindah saja, kita cari tempat yang lain, tanah yang lebih subur dari tempat ini. Disitulah Tuhan memanfaatkan situasi dan umatnya boleh masuk ke tanah Kanaan. Tentu saja ini adalah sebuah keadilan dari Allah di mana kasih karunia ditolak
dari generasi kepada generasi. Dalam konteks Firaun, dia menolak kasih karunia Allah 10 kali. Ya, bagi saya pribadi, meskipun saya bukan Tuhan, cukuplah dia untuk dihukum supaya ada dari bangsa itu yang boleh diselamatkan. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Amin. Sudah sangat mendalam dan juga lengkap. Akhirnya kita melihat bahwa penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa lain itu diberikan karena pilihan mereka sendiri. Yes. Dan pilihan itu berdasar, alias mereka sudah tahu Tuhan bangsa Israel seperti apa. Yes. Mereka diberikan waktu yang panjang untuk mempelajari dan mempercayai, tapi mereka tetapkan tidak, begitu ya. Dan kita ingat pelajaran lalu mengatakan bahwa salah satu tujuan Tuhan memberikan perjanjian, yaitu 10 hukum Tuhan itu, adalah supaya mereka menjadi berbeda. Yang lain, katanya di pelajaran pekan lalu, cuma bangsa Israel yang menyembah Allah yang hidup. Ya. Yang lainnya itu penyembahan berhala. Jadi mereka harus stick gitu ya, harus tetap pada itu. Kalau mereka hidup dengan bangsa-bangsa lain, maka akan terbawa arus, begitu ya. Jadi harus tetap seperti itu. Saya mau arahkan pandangan kita ke pertanyaan hari Selasa di bagian bawah. Tadi sudah disebutkan apa yang diajarkan oleh gagasan ini, yaitu bahwa Allah memberikan waktu bertahun-tahun kepada para penyembah berhala itu untuk mengubah cara hidup mereka, mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah, dan juga tentang batas-batas kasih karunia tersebut bagi mereka yang menolak untuk menerimanya. Ini mari kita lihat ke kehidupan pribadi ya. Memang lebih gampang menunjuk orang lain, tapi ke kita dulu. Dan juga pertanyaan pertama di hari Jumat. Selama berabad-abad, orang-orang telah bergumul dengan fakta bahwa Tuhanlah yang mengusir. Padahal mereka sudah tahu gitu ya amarannya, dan hal ini sangat meresahkan. Bagaimana kita menyadari bahwa kasih Allah juga harus menyatakan keadilan, membantu kita untuk percaya bahwa bahkan dalam peristiwa-peristiwa ini, kasihnya juga bisa terlihat. Baik, terima kasih sekali, sudah sangat lengkap. Kita akan melihat itu tadi, kalau boleh saya bilang, masih sentilan. Karena mereka memilih untuk tidak percaya Allah, tapi tidak ada kebinasaan, begitu ya. Mereka diusir secara halus, walaupun mereka diteror. Tapi ada juga hukum pembalasan. Karena memang ini untuk mereka yang jelas-jelas melanggar hukum, gitu ya. Jadi pertanyaan saya kepada Pendeta Gibson Sinaga adalah apa contohnya hukum-hukum pembalasan ini dan apa yang mendasari? Kenapa Allah yang kasih kok kayaknya Allah yang pendendam juga begitu? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Sebenarnya hukum yang disebut dengan pembalasan ini, ya, kalau kita pelajari dalam sekolah Sabat ini, tujuan awalnya ini adalah untuk merumuskan dan menentang yaitu roh balas dendam. Ya, walaupun sebenarnya seperti yang sudah diungkapkan dalam diskusi kita, ya, ada hal-hal hukum tambahan yang untuk mengatur tatanan daripada kondisi ataupun situasi hidup dalam umat ataupun bangsa Israel itu sendiri. Nah, tapi perlu ketahui apa motif daripada ini, supaya memang nyata juga keadilan dan kasih Allah terjadi atas umatnya. Ya. Jadi tidak serta-merta juga dalam catatan kita di pelajaran sekolah Sabat ini, bagaimana misalkan contoh ya motifnya di balik ini adalah membawa keadilan dan ada rekonsiliasi. Ya. Jadi Allah kita itu tidak semata-mata Allah yang membiarkan umatnya untuk menjadi tercerai-berai. Allah yang tidak semata-mata untuk membiarkan umatnya itu berjalan seperti tadi ada hukum rimba ataupun ada siapa yang berkuasa, bukan. Tetapi ketika keadilan itu, ketika Allah memberikan satu garansi ya kepada umatnya bahwa apapun yang dilakukan oleh setiap orang atau setiap bangsa Israel, mereka harus melihat bahwa Allah tidak berkenan kepada perbuatan mereka. Jadi hukum itu hukum yang memberikan keadilan dan untuk istilahnya apa itu? Untuk memisahkan ataupun untuk menjaga agar jangan sesama bangsa itu, sesama orang, mereka bisa apa? Akhirnya balas dendam ataupun tidak melihat dan menuruti
apa yang Tuhan katakan. Seperti itu. Betul, Pendeta. Boleh ditambahkan sedikit, Pendeta, terutama ketika Yesus sendiri akhirnya mengutip yang kalian mengerti tentang mata ganti mata itu bukan yang kayak kalian pahami gitu. Karena saya teringat Yehezkiel 33 ayat 11 kalau nggak salah mengatakan Tuhan tidak senang dengan kematian orang fasik, melainkan pertobatan orang fasik. Jadi bukan maksud Tuhan untuk dihukum mati, syukur lu gitu, bukan gitu ya. Tapi kalau boleh ada pertobatan, itu yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang mau Yesus luruskan, Pendeta, dengan phrase mata ganti mata itu? Ya, jadi yang mau diluruskan adalah bagaimana supaya tidak ada lagi hal orang menganggap satu dengan yang lain, mereka merasa lebih benar. Oleh kenapa? Oleh karena Allah kita, Allah yang membawa kedamaian. Ya. Cuman begini, Iveta. Jadi memang ada juga beberapa orang beranggapan bahwa ketika hukum yang disebut, saya rasa bisa juga itu hukum tambahan ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, ini juga yang digabung oleh orang ketika menyatakan bahwa itu termasuk dalam hukum Allah atau 10 hukum Allah. Itu makanya kadang orang katakan, mana bisa kita sanggup untuk melakukan hukum ini. Kita tidak bisa hidup di bawah apa? Hukum ini. Nah, padahal mereka tidak tahu. Garis besarnya adalah bagaimana ketika Allah mengetahui dampak-dampak daripada permasalahan di tengah-tengah bangsa Israel. Seperti itu. Terima kasih sekali. Kita mau dalami kembali, terutama ketika kita melihat ayat yang muncul di hari Kamis. Karena ketika kita membaca Roma 12 ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Artinya, kita manusia menyadari ada batas kasih dan keadilan kita, karena kita bukan Tuhan. Walaupun kita mau, saya rasa ini benar, tapi kasihan juga ya kalau dihukum begitu. Akhirnya bagaimana ayat ini akhirnya membalikan kita kepada Allah itu sendiri, Pak Sihite? Salah satu prinsip daripada keadilan itu adalah belas kasihan. Jangan kita lupa itu. Bahkan di pengadilan dunia pun hakim memiliki pertimbangan. Kasihan orang ini. Dia mencuri karena makan dan lapar. Anaknya perlu susu. Dari pertimbangan itu. Begitupun Tuhan. Ya. Tetapi kita lihat. Hukum Musa ataupun hukum tambahan ini sudah begitu disalahgunakan oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat di zaman Kristus. Pada waktu mereka bertemu, suatu peristiwa yang menunjukkan bagaimana Allah memperagakan kalau mereka sudah salah adalah pada waktu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menyeret seorang perempuan yang tertangkap basah berselingkuh. Di hadapan Yesus, Tuhan, hukum Musa mengatakan kalau orang melanggar hukum A, dia harus dirajam dengan batu. Tuhan mengatakan begini, ya. Karena Tuhan tahu mereka sudah salah mempraktekannya. Mereka ingin melaksanakan hukum itu dengan nafsu, dengan amarah, dengan keegoisan. Sementara Tuhan tidak pernah egois. Dia mengizinkan pembalasan oleh karena demi keadilan itu sendiri. Tetapi perempuan ini tidak tahu kebenaran mungkin. Dia sudah kabur tentang kebenaran. Sehingga Tuhan membela. Jadi katakan, barang siapa di antara kalian tidak berdosa, silakan lempari perempuan yang berselingkuh ini. Itu sebabnya kita berhati-hati untuk menghakimi orang. Sebab penghakiman dan pembalasan bukan milik kita. Penghakiman dan pembalasan adalah milik Tuhan. Untuk itu bersabarlah. Berikan waktu kepada Tuhan untuk menunjukkan belas kasihannya. Baru setelah itu penghakiman dan pengadilan adalah bagian daripada Tuhan. Kita melihat bahwa prinsip keadilan adalah karakter daripada Allah itu sendiri. Dan kita harus berdoa bahkan mengasihi musuh yang membenci kita. Luar biasa prinsip ini. Tidak kita dapatkan dalam kehidupan bernegara. Kalau you melanggar lalu lintas, saya tilang. Kalau you nggak bayar, simu saya tahan. Luar biasa. Tapi Tuhan lihat ya, begitu kasih dia sampai dikatakan kepada ahli-ahli Taurat itu, kepada para pendeta, kepada ketua jemaat. Kalau kalian nggak berdosa, silakan lempari perempuan ini yang kalian anggap berdosa. Demikian mungkin pendapat saya tentang keadilan Tuhan. Terima kasih. Itu sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan hari Rabu di bagian bawah. Bagaimanakah seharusnya kesadaran bahwa suatu hari nanti keadilan akan datang membantu Anda menghadapi semua ketidakadilan yang kita lihat di dunia saat ini. Mungkin gereja sudah mendukung, kita sudah memastikan kita di jalur hukum yang benar, tapi toh keadilan tidak didapatkan. Ayat ini harus kita pegang, begitu ya, bahwa keadilan yang sejati itu milik Tuhan. Makanya bersabarlah, kata Bapak tadi ya.
Bersabarlah. Kalau bukan di dunia ini, di akhirat gitu kata Ya. orang ya, pasti ada keadilan yang kita temukan. Saya juga mau mengarahkan pandangan kita ke pertanyaan hari Jumat nomor 2. Di situ dikatakan, mengapa Yesus memberikan perintah ini? Yaitu, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna, Ya. setelah diberikan perintah-perintah lainnya. Karena dia tahu begitu ya, walaupun kita berusaha menjalani hukum, tapi kesempurnaan itu ada pada Tuhan. Ya. Jadi jangan kita seperti orang Farisi menganggap diri kita lebih hebat, lebih tinggi. Dan saya rasa ini juga dinamika sulit senangnya menjadi anggota majelis gereja. Ya. Karena ini ada seninya ya antara kasih keadilan, kasih karunia Dan perasaan. dan perasaan gitu ya. Jaga perasaan begitu ya, ataupun ada yang baper. Ya, ya. Oke, kalau ada yang punya penuntun guru, saya juga mau arahkan ke penerapan hidup nomor 3. Mengapa akhirnya penting hubungan vertikal kita dengan Tuhan ketika kita menanggapi atau menangani kasus sesama manusia, horizontal, begitu. Baik, terakhir saya mau arahkan pandangan kita kepada pertanyaan di hari Jumat nomor 4. Karena kita masih punya waktu, mungkin saya akan nanti minta pendapat Pak Sihite juga Yes. untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Ya. Di sini dikatakan, apa perbedaan antara keadilan dan pembalasan dendam? Walaupun dari kacamata Tuhan kita bisa lihat ini sama, kasih. Tapi Ya. dari kacamata manusia, motif manusia siapa yang tahu pendeta dalam hati ya? Apakah keduanya merupakan konsep yang sama sekali berbeda atau hanya manifestasi yang berbeda dari ide yang sama? Bagaimana kita tahu bahwa keinginan kita sendiri, ini bukan sekali lagi melihat kepada orang lain, bagaimana di hati saya ini saya kasih atau saya mau balas dendam sebenarnya? Silakan. Ya, jadi memang sulit dibedakan ya. Kadang-kadang begini, ada orang katakan, saya sih sudah mengampuni, tapi tetap hukum berjalan. Ya. Kan begitu. Nah, tetapi bisa kita lihat ya, bahwa perbedaan antara kasih ataupun keadilan dan balas dendam ini, kita tidak bisa samakan kalau sekiranya kita menjadikan Tuhan yang pertama, maka bagi umat-umat Tuhan sebenarnya tidak akan berlaku ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Walaupun dalam sistem kita ada punishment and reward ya. Ya walaupun nanti ketika kita juga sama kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada 2 upah, yaitu upah bagi yang percaya, umat yang menang, dan upah bagi orang yang jahat. Sama-sama mendapat upah, tapi apa? Manifestasinya apa? Berbeda. Nah, tapi di sini dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, sekilas bahwa keadilan yang berdasarkan kepada pembalasan dendam jangan sampai masuk kepada kepuasan kepribadi. Atau hanya mau menyenangkan pribadinya saja. Akan terjadi seperti yang kita sudah katakan tadi. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Jadi tidak akan ketemu. Nah, tetapi ketika kita melihat dan melakukan seperti air mengalir berjalan, ya harus ada sesuatu dalam hati ini, ya kita pun harus relakan dengan apa yang terjadi. Ya, memang kadang susah sebagai pelaku firman Tuhan ini. Tapi yakinlah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka apapun yang menjadi dampak kepada kita seperti pelajaran ini, maka keadilan yang menuntut keadilan bukan menjadi balas dendam, tetapi hanya ingin tahu bagaimana Tuhan bekerja dan tujuan dan rencana Tuhan, seperti itu. Amin. Boleh tambahannya kasih itu? Tambahannya adalah Iya. bahwa pembalasan dan juga keadilan itu adalah hal yang berbeda menurut saya. Sebab kalau pembalasan dendam itu dilandasi oleh amarah yang tidak terkendali, emosi yang begitu meluap-luap, bahkan menggelapkan matanya. Artinya kesalahan sedikit mungkin dia akan bisa membuat orang lebih parah cederanya. Tetapi keadilan adalah rasa adil bagi saya, bagi Tuhan dan juga bagi orang lain, bagi umatnya. Artinya di sini Tuhan selalu dilandasi dengan rasa keadilan. Marilah kita tiru Tuhan, jangan kita membalas dengan rasa emosi, balas dendam, dan juga rasa amarah yang berapi-api. Karena itu akan membuat kita berdosa. Mungkin itu tambahannya. Ya, tadi kita sudah
bahas bahwa keadilan itu ada rekonsiliasi dan juga perdamaian di dalamnya. Kalau tidak ada kedua hal tersebut, mungkin bisa dikatakan yang satu lagi, mau balas dendam begitu ya. Dan itu juga yang menjadi poin pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Mengapa Paulus memiliki sikap yang positif ketika membahas mengenai hukum Allah dan juga fungsinya? Silakan dibaca Roma 6 ayat 14 untuk lebih mengerti bahwa di dalam Tuhan hukuman itu adalah untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini untuk menyimpulkan dan menentukan aplikasinya pekan ini. Untuk Harvest 2025, kita harus sehat. Kenapa? Karena kesehatan, tanpa kita sehat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlu menuai, kita menabur dan menuai. Karena kesehatan adalah tangan kanan penginjilan, baji pembuka jalan untuk membawa pekabaran keselamatan. Kalau kita melihat apa yang hamba Tuhan katakan bahwa panen sudah dimulai. Kenapa? Karena panen sudah matang. Jadi kita sekarang pergi untuk apa? Pergi untuk menuai. Para pekerja harus terlibat. Kita umat-umat Tuhan harus terlibat. Harvest 2025 harus berjalan dengan baik. Dan kita umat-umatnya diminta untuk selalu melakukan setiap saat. Jangan buang-buang waktu. Saya mau katakan, jangan buang-buang waktu. Malam sudah apa? Sudah tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja lagi. Sekarang waktunya kita diminta untuk bekerja. Lakukan penuaian di 2025. Harvest 2025 harus berjalan dan kita harus terlibat di dalamnya. Tuhan berkati. Menghidupkan hukum, itulah topik kita dalam pelajaran ke-9 ini. Kalau boleh disimpulkan, apa itu bentuknya menghidupkan hukum? Seperti apa yang Tuhan maksudkan terutama dalam pemberian hukum-hukum tambahan supaya hal-hal yang kita lakukan, prinsip-prinsipnya itu terperinci. Boleh saya dengar dari Bapak Sihite terlebih dahulu? Ya. Prinsip hukum dibagi menjadi 2, yaitu kita harus mengasihi Allah dengan segala peraturannya dan juga harus mengasihi manusia secara horizontal. Artinya harus ada keseimbangan. Sayang kepada Tuhan, juga sayang kepada manusia. Itu adalah satu yang dianjurkan oleh Tuhan supaya timbul prinsip-prinsip keadilan. Dan aplikasinya dalam Harvest 2025 adalah dalam konteks mengasihi sesama kita. Kita harus mengajar mereka, membawa mereka melalui kelompok-kelompok KPA dan memperkenalkan kebenaran agar mereka pun boleh dipersiapkan menjadi ahli waris Kanaan surgawi yang akan diberikan pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih. Amin. Dan kalau sebenarnya kita dalami penuntun guru, sempat disinggung juga kalau ada anggota orang yang merasa hidupnya tidak adil, apa peran kita? Bagaimana kita bisa membantu untuk membawa perdamaian gitu ya? Itu bisa didiskusikan dan juga direnungkan di UKSS masing-masing. Kesimpulan dari Pendeta Gibson Sinaga? Baik, terima kasih. Jadi ketika pelajaran kita ini berkata menghidupkan hukum, sudah seharusnya gereja adalah tempat solusi dalam segala rencana dan permasalahan. Tentu di dalam gereja itu ya akan membuat sesuatu yang indah dan secara pribadi kita dengan pribadi yang lain tetap harus saling menghormati sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa ketika kita mempelajari akan firman ini menjadi anak-anak Tuhan tapi kita menjadi tidak terdepan untuk melakukan ya. Dan luas memang. Betul. Cakupannya sangat luas bagaimana untuk menghidupkan. Karena kita ini seperti hidup sebuah di akuarium yang selalu dan semua sisi pasti terlihat oleh semua mata seperti itu. Semoga yang dilihat orang adalah kuasa Tuhan, begitu ya, dan juga kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita, saya undang Bapak Sihite untuk mendoakan kerohanian, komitmen kita untuk menghidupkan firman Tuhan, dan juga untuk 2 permintaan doa yang masuk dari Vivin Rau yang ingin anaknya didoakan supaya menerima kebenaran dan supaya ada roh kerendahan hati, dan juga dari Menda mendoakan pembangunan fisik gereja Aurora.
Silakan Pak. Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami melihat pada hari ini Tuhan, betapa roh Tuhan telah menuntun kami untuk dapat menyelesaikan sesi acara sekolah sahabat, diskusi sekolah sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang boleh kami pelajari melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah guru-guru sekolah sahabat dimanapun mereka berada, boleh kiranya memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui kelompok-kelompok sekolah sahabat mereka di gereja mereka masing-masing. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami juga memiliki pergumulan, yaitu ada saudara-saudara kami, mungkin juga pemirsa kami Tuhan, yang ingin didoakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seperti Ibu Vivian Rao Tuhan. Dia ingin agar anaknya boleh lebih rendah hati lagi Tuhan di hadapan Tuhan. Dan bahkan dia boleh bersedia untuk menerima kebenaran. Tentu saja ini adalah sebuah kebahagiaan bagi ibu, bapaknya, orang tuanya. Dan juga kebahagiaan bagi Tuhan sendiri. Di lain pihak ada juga seorang saudara kami, Menda, yang ingin didoakan dalam proyek pembangunan jemaat mereka Tuhan, yaitu Jemaat Aura. Biarlah Tuhan, segala doa dan rencana mereka berkenan bagi Bapa. Oleh karena tujuan mereka bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Bapa. Turut campur dalam pembangunan mereka, Tuhan akan gerakkan anggotanya, bahkan menggerakkan juga Tuhan jemaat-jemaat yang lain untuk dapat membangun jemaat atau gereja impian mereka agar mereka boleh beribadah lebih nyaman lagi. Pada akhirnya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas hari ini, oleh karena Tuhan telah memberikan kepada kami suatu hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan sukacita, kesehatan, dan yang terutama adalah kami memiliki iman dan pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa dan mohon ampun dosa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Henry Sihite dan Pendeta Gibson Sinaga untuk waktunya. Kami mendoakan pelayanan Bapak Pendeta dan juga Bapak Sihite, terutama Taman Wisma Asri sebagai jemaat memiliki kalau tidak salah 4-6 kelompok pendalaman Alkitab dan juga cabang-cabang sekolah sahabatnya. Jadi semangat terus, kami akan mendoakan jemaat Taman Wisma Asri di Bekasi. Dan mari kita lanjutkan diskusi di kolom komen. Mumpung masih fresh, sampaikan buah pikiran, pertanyaan, maupun salam Anda bagi komunitas pelajar firman Tuhan di Sekolah Sahabat ini. Dan juga mari follow media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini kepada kenalan Anda. Diskusi Sekolah Sahabat akan kembali hadir pekan depan untuk memfokuskan perhatian kita kepada inti yang tidak boleh dilewatkan ketika mempelajari hukum-hukum Allah. Karena kalau miss inti ini, maka kita miss semua hal yang sudah kita pelajari beberapa pekan sebelumnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.